Victoria menggigit bibir bawahnya dengan malu, wajahnya memerah. Ia berkata dengan bahasa isyarat, "Mungkin Daniel hanya bermaksud untuk ramah dengan tamu, bukan bermaksud seperti itu." "Aku lihat sikap dia jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. Kamu harus baik-baik memanfaatkan kesempatan." Tuan Besar menasihati dengan sungguh-sungguh. "Cucuku yang ini keras di bibir, lembut di hati. Walaupun di luar ia tampak dingin, namun di dalam hatinya ia sangat bisa tergila-gila. Asalkan kamu bisa mendapatkan hatinya, ia akan memperlakukanmu dengan sangat baik." "Baik, aku mengerti." Victoria tersenyum dan menganggukkan kepala. "Apa kamu masih menyukainya sekarang?" Tuan Besar bertanya sekali lagi. "Suka?" Victoria menjawab tanpa ragu. "Aku sebelumnya pernah mengatakan kepada kakek sejak pertama kali melihatnya di umur 15 tahun, aku sudah menyukainya. Sampai sekarang tidak pernah berubah." "Bagus, bagus." Tuan Besar tersenyum. Bibi Riana dengan cepat menyiapkan dimsum dan bubur yang lezat. Para pelayan mendorong kursi roda. Tuan Besar dan Victoria duduk di meja makan. Daniel juga turun setelah ia mengganti bajunya. Ketiga orang itu duduk di meja makan menyantap hidangan. Tuan Besar menanyakan hal-hal yang berhubungan dengan perusahaan. Daniel menjawabnya dengan acuh tak acuh. Tuan Besar sangat tidak puas dengan sikap acuh tak acuhnya. Ia lalu memarahi Daniel dengan beberapa patah kata. Daniel menjawab dengan tidak sabar, "Aku bekerja lebih dari 10 jam. Bisakah kamu membiarkanku tenang sedikit di malam hari?" "Kamu..." Tuan Besar hendak meledak kemarahannya. Victoria menaruh sebuah pangsit udang di atas piringnya lalu berkata dengan bahasa isyarat, "Kakek, pangsit udang ini sangat enak, cobalah." Senyum hangatnya dengan cepat meredakan kemarahan Tuan Besar. "Kamu harus belajar dari Victoria, ia begitu lembut." Tuan Besar menunjuk-nunjuk Daniel mencaci makinya. "Tidak sepertimu, begitu mirip dengan singa, setiap kali ingin memangsa orang." Daniel menyantap hidangan itu dengan diam. Dia tidak berani bicara sedikit pun. Sebenarnya ia sudah sangat ingin kembali ke kamar untuk beristirahat, jika bukan karena ia ingin menggunakan kekuatan tidak terlihat ini untuk mendorong Victoria membantunya membujuk Tuan Besar. 1 detik pun ia tidak akan mau duduk di sini. Raut wajah kakek kelihatan tidak begitu baik. Apa karena kelelahan? Victoria menggunakan bahasa isyarat mengobrol ringan dengan Tuan Besar. "Setiap hari aku hanya pergi mengantarkan anak-anak, tidak terlalu lelah." Tuan Besar menghela nafas. "Mungkin umurku sudah tua, ditambah udara di atas gunung ini terlalu lembab. Seluruh tulang di tubuhku nyeri. Aku selalu tampak tidak bersemangat." Mendengar perkataan ini, Daniel mengangkat matanya melirik Victoria. Dia tahu ini sudah mulai masuk ke inti pembicaraan. "Udara di atas gunung memang agak sedikit lembab, namun saat musim panas cukup sejuk dan nyaman. Udaranya juga bagus." Seluruh wajah Victoria penuh dengan senyuman. Ia berbicara dengan bahasa isyarat. "Namun tubuh kakek tidak terlalu cocok di sini. Aku ingat saat kakek tinggal di Maple, kakek terlihat begitu sehat." "Begitulah." Tuan Besar mengangguk-anggukkan kepala. "Aku sudah lama hidup di sana. Aku juga sudah terbiasa dengan iklim di sana." "Tunggu hingga lukaku sembuh, aku akan memberikanmu terapi dan fisioterapi. Dengan begitu kakek akan merasa sedikit lebih baik." Victoria terus bicara dengan bahasa isyarat. "Selain itu, dokter kakek yang ada di Manhattan itu sangat hebat. Bagaimana jika kita undang dia ke sini?" "Tidak bisa."
Tuan besar menggelengkan kepala dan menghela nafas. Dia sudah berumur 80 tahun lebih dan tubuhnya juga terlalu baik. Sekarang keluarganya melarangnya pergi ke luar negeri. Kemarin aku menelponnya. Dia bilang akan menungguku kembali ke sana dan memeriksa tubuhku. Tapi aku takut ketika aku kembali ke sana, dia sudah tidak ada. Tuan besar sedikit sedih saat membicarakan hal ini. Sampai di usianya yang seperti ini, hal yang paling menakutkan adalah teman-teman lama di sekitarnya pergi meninggalkannya satu persatu. Tidak mungkin, aku lihat tubuh Dr. Robert cukup kuat, raut wajah Victoria tampak terkejut. Dulu memang kuat, tapi setelah terjatuh, tubuhnya semakin lama semakin renta. Dan besar semakin murung. 2 tahun yang lalu, aku juga pernah terjatuh. Sejak itulah aku harus terus-menerus di atas kursi roda. Dulu aku masih bisa bermain sepak bola dengan cicitku. Orang tua tidak boleh terjatuh. Victoria mengangkat alisnya mengingatkan Tuan besar. Sebenarnya aku rasa Dr. Robert masih bisa kembali pulih jika diberi perawatan. Sama seperti kakek harus mendapatkan pengobatan tradisional di seluruh tubuh. Tuan besar menganggukkan kepala dan tersenyum. Klinik pengobatan tradisional yang kamu dirikan di Mapel sangat bagus. Dr. Robert sering pergi berobat ke sana. Bagaimanapun juga, dokter tidak bisa mengobati dirinya sendiri. Aku hanya pamer kekuatan di depannya. Victoria tertawa dengan segan. Kakek, hasil pengobatanmu sebelumnya begitu bagus. Lebih baik diteruskan saja. Akhir-akhir ini pinggangku sakit. Sebenarnya aku sangat ingin pergi berobat, tapi tunggu semua urasan di sini beres, aku baru akan kembali. Tuan besar melanjutkan makannya. Urusan apa? Daniel sekalian bertanya. Urusan pekerjaan, biar aku yang menyelesaikannya, jangan khawatir. Setelah berbicara panjang lebar akhirnya sampai pada topik ini, Daniel langsung menggenggam erat kesempatan ini. Mengenai urusan kantor, aku tahu kamu bisa menyelesaikannya. Tuan besar menatapnya dalam. Tapi bagaimana dengan urusan pribadi? Daniel tertegun. Apa maksudnya? Victoria adalah anak yang baik. Tuan besar menatap Victoria dalam-dalam. Kamu harus bisa menghargainya. Daniel mengerutkan kening. Ia hampir saja meledak, namun ia tiba-tiba berpikir sebuah ide. Jika dia berpura-pura bersama dengan Victoria, maka Tuan besar akan segera kembali ke Mapel dengan tenang. Nantinya ia tidak akan dapat mengganggunya lagi. Dirinya juga dapat dengan tenang menyelesaikan urusan masalah Tracy Moore. Daniel memikirkan hal ini lalu menganggukkan kepala. Iya, dia sebenarnya sangat baik. Kita coba berkencan dulu. Benarkah? Tuan besar sangat girang. Victoria tercengang. Ia sudah lama menantikan kalimat ini. Apa hal seperti ini bisa dipalsukan? Daniel tidak bertindak terlalu agresif karena nanti akan terlihat terlalu palsu. Kita coba dulu saja. Bagus, bagus. Tuan besar terus-menerus menganggukkan kepala dengan senang. Semakin kamu dekat dengannya, kamu akan semakin tahu betapa baiknya Victoria. Aku tahu. Daniel memberikan sebuah pangsit udang untuk Victoria. Victoria sangat tersentuh. Ia menatap Daniel dengan hangat. Tuan besar melihat pemandangan ini. Demi tidak mengganggu mereka berdua, ia segera berkata, aduh, usiaku sudah tua. Makan sedikit langsung ngantuk. Aku pergi istirahat dulu. Kalian nikmati saja hidangannya. Ia berkata sambil menepuk-nepuk tangan Victoria, memberikan tatapan dalam yang penuh dengan arti. Sanjaya maju mendorong kembali ke kamar. Aku juga tidak makan lagi. Aku antar ke kamar.
Daniel menaruh alat makannya. Ia berdiri lalu mendorong kursi roda Victoria naik ke lantai atas. Tuan besar menoleh dan melirik mereka. Ia berkata dengan suara pelan ke Sanjaya, "Nanti pantau dia. Apa mereka benar-benar mulai coba berkencan? Anak itu begitu licik. Jangan-jangan hanya mau membodohiku." Tidak mungkin. Sanjaya begitu yakin Tuan Daniel begitu arogan dan mementingkan dirinya sendiri. Seandainya dia berpura-pura menyukai seseorang, mau berpura-pura seperti apapun, pasti akan tetap kelihatan. Benar juga, Tuan besar menganggukkan kepala. Anak itu memang sejak dulu tidak pernah mau berpura-pura. Dia dulu memperlakukan Victoria dengan sangat dingin, namun akhir-akhir ini sikapnya jauh lebih baik. Mungkin Tuan Daniel merasa kasihan. Sanjaya menganalisis, seorang pria jika mulai merasa kasihan pada seorang wanita, lama-kelamaan akan menjadi cinta. Iya, benar. Tuan besar tersenyum dan menganggukkan kepala. Ia lalu berkata, "Tapi tetap awasi mereka, hanya untuk berjaga-jaga." Baik, setelah mengantarkan Tuan besar ke kamar, saya akan mengawasinya. Setelah Sanjaya mengantarkan Tuan besarnya, ia naik ke atas secara perlahan. Saat ini Daniel mengantarkan Victoria sampai ke kamar, membaringkannya ke atas randang, mendekatkan diri padanya lalu berkata dengan suara pelan, "Karena kakek begitu menginginkan kita bersama, maka temanilah aku bersandiwara agar ia bisa kembali ke negeri Mabel dengan tenang." Raut wajah Victoria membeku sejenak, namun dengan cepat ia tersenyum hangat lagi, berkata dengan bahasa isyarat, "Mengerti, aku akan membantumu." "Bagus." Daniel mengangguk. "Anggap saja aku berhutang budi padamu, dan jika ada kesempatan di masa depan, aku pasti akan balas budi padamu." "Tidak perlu, aku yang bersedia membantumu." Victoria yang sedang berbicara dalam bahasa isyarat tiba-tiba menyadari ada sebuah bayangan di luar. Ia langsung mengelurkan sepasang tangannya untuk memeluk leher Daniel, lalu berinisiatif menyodorkan bibir merahnya yang lembut. Sanjaya melewati ruangan sembari mengintip dari celah pintu yang tidak terkunci. Melihat Victoria berbaring di atas ranjang, tubuh Daniel mendekati tubuh Victoria. Tangan Victoria memeluk leher Daniel dan mereka berciuman panas. Dari belakang terdengar suara batuk. Sanjaya tergesa-gesa pergi. Ia sekilas melirik Rian. Rian mengangkat bahu, berjalan mendekat dan menutup pintu. Di dalam kamar Daniel yang dicium oleh Victoria tanpa sadar, ia mendorong Victoria menjauh. Ia bisa berpura-pura berkencan dengan Victoria, namun batas maksimalnya adalah pendekatan tanpa menyentuh tubuh masing-masing. Jika benar terjadi pun, tubuhnya akan secara alami menolaknya. Victoria terburu-buru menjelaskan menggunakan bahasa isyarat. "Aku bukan sengaja. Tadi ada orang yang mengintip dari luar. Jadi aku tahu." Daniel memotong perkataannya. "Paman Sanjaya." Victoria seperti seekor rusa kecil yang ketakutan. Ia menggigit bibir bawahnya dan mengangguk. "Terima kasih." Daniel berdiri dan berjalan pergi. "Istirahatlah lebih awal." Pintu terbuka. Rian yang sedang berjaga di luar melapor dengan suara pelan, "Paman Sanjaya sudah kembali ke kamar." Daniel berjalan keluar dari kamar dan menutup pintu. Ia tidak langsung kembali ke kamar, malah pergi ke ruang kerja. Rian datang membawakan segelas anggur dan bertanya dengan prihatin, "Anda sengaja bersandiwara dengan Nona Victoria agar Tuan Besar bisa kembali dengan tenang?" "Kamu tahu?" Daniel mengangkat alisnya. "Saya sudah mengikuti Tuan Daniel sekian lama. Apa yang tidak saya ketahui tentang Anda?" Rian tersenyum dan berkata, "Menurut saya, Tuan Besar seharusnya juga sangat mengenal Anda. Mungkin ia juga tidak akan percaya."
Setelah mendengar perkataan ini, Daniel mengerutkan kening, berarti dengan kata lain, walaupun ia sudah mengatakan bahwa ia bersedia mencoba berkencan dengan Victoria dan berpura-pura berkencan dengannya, ia tetap tidak dapat membohongi orang tua yang licik itu. Jika Anda sungguh ingin membuat Tuan Besar kembali ke negara Maple dengan tenang, Anda harus membuat berita heboh. Rian mengingatkannya dengan hati-hati. Berita apa? Daniel berkata tanpa berpikir, ia pun mencaci maki. Omong kosong. Baik. Rian terburu-buru menundukkan kepala. Daniel menatapnya dengan dingin. Dalam sekejap pikirannya mulai terganggu demi mencapai tujuannya. Jika seandainya ia harus membuat berita heboh dan ia harus mengorbankan dirinya, ia rasa tidak ada salahnya untuk dicoba. Siapa yang tahu dengan cara seperti ini akan berhasil? Sepertinya itu ide yang bagus. Daniel menyipitkan mata dan bergumam pada dirinya sendiri. Namun, harus tetap diperhatikan. Jangan sampai Tuan Muda dan Tuan Putri melihatnya. Rian memberinya saran lagi. Terlebih lagi, Tuan Muda Carlos. Dia lebih sensitif. Jika dia melihat kedekatan Anda dengan Nona Victoria, takutnya akan berdampak padanya. Di hari ini kabur, sepertinya ada sesuatu yang dia sembunyikan. Iya, Daniel mengerutkan kening dan menganggukkan kepala. Ini sangat penting. Jadi, besok kita ke Taman Look Hill selama 2 hari. Bagaimana jika besok pagi kamu tanya ke Victoria apa dia mau ikut pergi bersamaku? Daniel ingin menutupinya dari anak-anak. Di sisi lain, ia juga ingin hubungannya dengan Victoria naik 1 tingkat. Menurut saya, dia pasti setuju. Rian berkata, tapi kalau seperti ini, Tuan Besar tidak dapat melihatnya. Dia juga bukan orang bodoh. Dia pasti akan berusaha sebaik mungkin untuk memata-matai kita. Daniel sangat mengenal Tuan Besar. Mungkin dia juga akan melakukan ekspresi dadakan. Mengerti? Keesokan harinya, di pagi hari, Rian sengaja bertanya ke Victoria di hadapan Tuan Besar, apakah dia mau ikut pergi ke Taman Look Hill bersama dengan Daniel selama 2 hari. Juga mengatakan di sana ada sumber air panas yang mungkin baik untuk proses pemulihannya. Ketika Tuan Besar mendengar hal ini, ia mengangkat alisnya dan membujuk Victoria. Pergilah Victoria, tidak baik bagimu untuk tinggal di rumah sepanjang waktu. Keluarlah, cari angin segar. Iya. Victoria yang tadinya ragu setelah mendengar perkataan Tuan Besar, ia tersenyum dan berkata dengan bahasa isyarat, kalau begitu akan merepotkanmu Kak Rian. Tidak masalah, aku akan pergi memberitahu Tuan Daniel, lalu akan meminta Lily untuk membantumu bersiap-siap. Rian hendak pergi meninggalkan Tuan Besar. Tuan Besar berkata, aku tidak tenang membiarkan Victoria pergi sendiri. Minta Andi dan Kiki pergi jaga untuk melindunginya. Betul, memang inilah yang diharapkan Daniel. Baik, Rian menundukkan kepalanya dan memberikan perintah kepada bawahannya. Sore hari, Lily datang menjemput Victoria. Ia membawa 2 staf medis karena cedera parah Victoria belum pulih. Tuan Besar mengirim 2 pengawal, ditambah Rian yang mengirim 2 orang, total 4 pengawal, 1 dokter, 2 staf medis untuk ikut menemani. Formasi ini bisa dibilang sangatlah kuat. Eric yang melihat formasi ini ketika ia menjemput Victoria di tempat parkir Taman Look Hill, tahu bahwa hubungan Victoria dengan Daniel bukanlah hubungan yang biasa, jadi ia memperlakukannya dengan sopan. Berdasarkan perintah Daniel, Eric mengantarkan Victoria ke lantai 1 di villa itu. Di halaman belakang ada tempat pemandian air panas alami yang biasa digunakan untuk pengobatan tradisional. Semuanya telah diatur
sedemikian rupa, namun sampai jam 8 malam, Daniel masih belum juga pulang. Victoria terlihat panik dan terus bertanya-tanya, namun dia juga meminta Eric untuk tidak memberitahu Daniel bahwa ia telah tiba di lokasi agar Daniel tidak menjadi khawatir dan panik. Eric menganggukkan kepala, ia menghela nafas dengan pelan. Victoria sungguh wanita yang memiliki kelembutan. Meskipun ia tidak bisa berbicara, namun ia memiliki latar belakang dan pendidikan yang bagus, temperamennya baik, cantik dan polos, sungguh mampu menggerakkan hati orang lain. Ia sudah layak disebut sebagai wanita yang sempurna. Lily merawat luka Victoria dan mengingatkan, "Nona Victoria, lukamu belum sembuh, jadi tidak boleh berendam di air panas dulu. Tapi Nona bisa merendam kaki." "Baik, terima kasih Dokter Lily." Victoria adalah orang yang sangat perhatian, dia rendah hati dan sopan terhadap setiap bawahannya. Bahkan ia akan tersenyum dan menganggukkan kepala ke setiap pelayan yang berjalan keluar masuk ruangan sebagai ungkapan rasa terima kasihnya. "Sama-sama, istirahatlah. Aku pergi merapikan koperku dulu." "Pergilah." Lily pergi ke kamar sebelah. Victoria terdiam. Ia menggerakkan kursi rodanya ke arah jendela untuk melihat hujan. Cuacanya baik-baik saja ketika ia berangkat tadi, dan saat tiba di villa, hujan mulai turun semakin deras. Ia bertanya-tanya apakah kondisi jalan akan baik-baik saja ketika Daniel datang nanti. Persis seperti yang ia perkirakan, mobil Daniel terjebak di pintu keluar tol, macet total dan tidak bisa bergerak sama sekali. Daniel sedang menunduk membaca dokumen, tiba-tiba Ryan menunjuk kaca spion dan berseru dengan kaget, "Itu sepertinya mobil Nona Tresimore." Daniel mendongak dan benar saja itu adalah mobil Rolls-Royce Silver milik Tresimore. Mobil di depannya menyalip di antara sela-sela mobil Rolls-Royce Silver pun melaju. Sekarang mobil Rolls-Royce Silver berada tepat di barisan yang sama dengan mobil Daniel. Dunia ini sungguh sempit, dimanapun selalu bertemu dengan mereka. Hartono memelototi mobil itu dengan marah meskipun ia tidak dapat melihatnya dengan jelas, namun ia dapat merasakan wanita di dalam mobil itu juga sedang memelototinya. Benar, Ryan yang teringat pada wanita-wanita itu langsung merasa sakit kepala. Apa mereka juga akan pergi ke Taman Look Hill? Tidak mungkin. Daniel mengerutkan kening. Apa Duke juga mengundangnya? Ryan tertegun sejenak. Kalau begitu, akan sangat merepotkan. Nona Tresimore bertemu dengan Nona Victoria Hilton. Meskipun mandi di sungai Yordan, tetap tidak akan bersih dari dosa. Seharusnya tidak. Daniel berpikir secara rasional. Sebelumnya, kita bertengkar hebat saat di restoran di tepi pantai. Duke juga tidak akan sebodoh itu mengundang kita berdua secara bersamaan. Betul juga, Ryan menganggukkan kepalanya. Jalan di depan mereka dengan mulai kosong. Rolls-Royce hitam mendak melaju, namun Rolls-Royce Silver itu menyalip mereka. Hartono marah dan menggertakkan giginya. Wanita-wanita sombong dan kasar. Tidak usah buru-buru, pelan-pelan saja, perintah Daniel. Baik. Hartono tidak berani mengomel lagi. Mobil melaju perlahan, butuh lebih dari 10 menit untuk keluar dari pintu tol. Akhirnya mereka tiba di Taman Look Hill. Daniel tidak langsung pergi ke hotel pemandian air panas, melainkan pergi ke ruang perjamuan terlebih dahulu. Duke Louis menyelenggarakan perjamuan di sini untuk menyambutnya. Ada juga beberapa mitra kerja dari Prancis yang datang, siap untuk membahas tentang proyek stadion. Daniel turun dari mobil. Eric segera menyambutnya. Presiden Daniel,
Duke Louis sedang menunggumu. Nona Victoria juga sudah tiba. Apakah Anda ingin memanggilnya ke sini? Tidak perlu. Daniel tidak ingin Duke tahu bahwa Victoria juga datang ke sini. Yang terpenting adalah Duke tinggal di sebuah villa bergaya Tiongkok di sisi arena pacuan kuda. Keduanya berada di jarak yang cukup jauh dan tidak saling mengganggu.